Perkenalkan, nama saya Hafiz Muhammad Zaki dari 10 IPA 6, nomor absen 22. Saya sebagai editor untuk video ini, sedangkan yang lain sebagai pengisi suara untuk video ini. Perkenalkan, saya Irfan Elfadila dari kelas 10 IPA 6, absen 23. Perkenalkan, saya Katrina Egelita Diliah Putri dari kelas 10 IPA 6, nomor absen 12. Halo, namaku Faiz dari 10 IPA 6, absen 4. Nama saya Francisca Gabriela Salisa Basuki Putri dari kelas 10 IPA 6, absen 19. Apa itu zaman prasejarah? Zaman prasejarah adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Zaman ini juga bisa disebut zaman Nirleka. Nir yang berarti tanpa dan leka yang berarti tulisan. Walaupun waktu itu belum mengenal tulisan, kehidupan masyarakatnya sudah mampu mengenal teknologi untuk menunjang kehidupan sehari-harinya dan mengenal komunikasi secara lisan. Zaman Nirleka dapat dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Tetapi hari ini kita hanya akan membahas tentang zaman batu. Untuk zaman batu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum, yang kedua Mesolitikum, yang ketiga Neolitikum, dan yang terakhir zaman Megalitikum. Nah, untuk zaman Paleolitikum ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ciri-ciri zaman Paleolitikum. Ciri yang pertama yaitu masyarakatnya hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian, pola hidupnya masih nomaden atau tempat tinggalnya berpindah-pindah. Kemudian, pemenuhan kebutuhan hidupnya masih food gathering atau mengumpulkan makanan dengan berburu. Dan yang terakhir, peralatannya masih kasar. Nah, pada zaman Paleolitikum, ada 2 kebudayaan pendukung di Indonesia. Yang pertama, yaitu budaya Pacitan, dan yang kedua, kebudayaan Ngandong. Apa sih yang dimaksud dengan kebudayaan Pacitan? Budaya Pacitan adalah kebudayaan batu tertua di Indonesia. Di budaya Pacitan ini ditemukan alat-alat terbuat dari batu. Sedangkan dalam kebudayaan Ngandong ditemukan alat-alat yang terbuat dari tulang. Yang berikutnya mengenai Paleolitikum, yaitu alat-alat yang ditemukan pada masa ini apa saja. Misal, ditemukan alat berupa kapak genggam atau kapak perimbas. Pendukung zaman Paleolitikum adalah manusia purba Pithecanthropus. Nah, yang kedua adalah zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum juga disebut sebagai zaman Batu Tengah atau Madya. Ciri pada zaman ini, yang pertama yaitu masyarakatnya tinggal secara semi-nomaden, di mana sebagian hidup menetap di gua-gua dan yang lainnya masih berpindah-pindah. Lalu yang kedua, mereka mencari makan dengan cara berburu, meramu, dan bercocok tanam. Kemudian yang ketiga, peralatan yang mereka biasa gunakan berasal dari tulang dan bebatuan kasar. Peninggalan pada zaman Mesolitikum diantaranya adalah kapak genggam, kapak pendek, lalu ada kejoken Modinger yang merupakan tumpukan sampah dapur prasejarah. Kemudian ada gua-gua prasejarah di mana tempat masyarakat pada zaman tersebut tinggal, yaitu Abris Sausros. Yang ketiga adalah zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum itu disebut dengan zaman batu muda. Apa sih cirinya? Cirinya yaitu pada masa ini manusia sudah mulai hidup menetap atau bisa disebut sedenter. Kemudian, pemenuhan kebutuhan hidupnya sudah dengan cara bercocok tanam atau food producing. Kemudian, alat-alat yang digunakan sudah halus, dan pada masa ini juga manusia sudah mampu membuat tembikar dan menenun. Pada masa Neolitikum, manusia pendukungnya yaitu orang-orang Proto-Melayu. Di zaman Neolitikum ada beberapa peninggalan, misalnya ada kapak persegi, kapak lonjong, dan lain-lain. Berikutnya adalah zaman Megalitikum. Yang dimaksud dengan zaman Megalitikum yaitu zaman batu besar. Ciri dari zaman ini diantaranya adalah manusia yang sudah mampu menghasilkan bangunan-bangunan dari batu-batu besar. Kemudian, pada masa ini, tradisi religi sudah berkembang dengan pesat. Pada masa Megalitikum, ada beberapa peninggalan yang harus diketahui. Yang pertama yaitu menhir. Menhir bisa disebut juga tugu batu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan kepada roh nenek moyang.
Kemudian ada dolmen yang berfungsi sebagai meja tempat sesaji. Selanjutnya ada juga sarkofagus yang berfungsi untuk menyimpan jenazah. Ada juga waruga. Waruga ini kuburan batu yang berbentuk kubus yang juga berfungsi untuk tempat menyimpan jenazah. Kemudian juga ada punden berundak, sebuah bangunan yang berundak-undak yang tujuannya untuk menghormati roh nenek moyang. Kemudian yang terakhir ada arca. Arca adalah patung batu. Itulah untuk beberapa peninggalan pada masa megalitikum.